Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, ayat yang ke-10 dan ke-11 surah Ar-Ra'du insyaallah kita kaji malam hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfim bil laili wa saribum bin nahar. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Sawa'un minkum, sama saja dari kalian, dari perilaku kalian, dari keadaan kalian. Buat Allah sama saja. Man asaro, orang yang mengesirkan, merahasiakan, melirihkan al-qaula pada ucapannya. Wa man jahara, dan orang yang menjaharkan, yang mengeraskan bihi dengan ucapannya. Buat Allah banter polirih gak ada bedanya. Kenapa? Jangankan lirih, yang ada di dalam hati saja Allah tahu. Untuk apa orang siasat? Delirih nih berakrung, menjero hati mengerti ya. Apalagi sebatas itu sudah terucap walau lirih. Waman, dan orang yang huwa dia mustakhfim, menyembunyikan diri billaili di waktu malam. Sementara malam pun juga ciptaan Allah. Siapa yang bisa lari dari Allah? Demikian juga wasaribun, orang yang keluar berjalan bin nahar di waktu siang. Lahu, buat orang, setiap manusia,
Muaqibatun, ada malaikat yang selalu mengiringi dan berganti-ganti. Mimba ini yatahi, entah yang ada di depannya, wa min khalfi, demikian juga yang ada di belakangnya. Kalau mungkin ada orang punya pemahaman, Allah kan jauh di sana. Padahal buat Allah nggak ada yang jauh, semuanya berada di dalam jarinya. Allah berjari sesuai keagungannya, jangan dibayangkan seperti jari makhluk. Kalau kamu merasa Allah itu jauh, ternyata ada yang dekat. Siapa? Disiapi malaikat. Dekat yang selalu silih berganti. Yang lain bisa dilengkapkan dengan ada raqib atid. Dekat yang selalu memantau. Malaikat ada penjaga siang, penjaga malam. Yang selalu berganti. Yahfadunahu, malaikat itu menjaga kepada manusia min amrillah, dari perkara yang telah ditetapkan oleh Allah. Termasuk penjagaan Allah kepada wali-walinya, ini penjagaan istimewa. Lebih daripada penjagaan secara umum. Penjagaan secara umum termasuk bila ada bahaya-bahaya ditugasi untuk membentengi. Untuk orang yang jadi wali Allah, pembentengannya lebih khusus. Inna Allah, sesungguhnya Allah la yughayyiru, tidak mengubah. Sesuatu punya makna nikmat. Allah enggak mengubah nikmat yang biqaumin ada di suatu kaum. Hatta sehingga yughayyiru, kaum itu sendiri yang merubah nikmat yang bi'anfusihim ada di diri mereka, yaitu dengan kemaksiatan. Semula manusia itu mendapatkan kenikmatan dan kenikmatan. Kenapa? Fitrah. Kenapa? Nabi Adam di surga. Adakah bencana? Tidak ada. Akhirnya kok terjadi bencana? Ya manusia yang merubah nikmat dengan kemaksiatan. Karena diberlakukan hukum sebab akibat. Ada halal, ada haram, ada penghargaan, ada sanksi. Siapa yang taat diberi penghargaan, siapa yang maksiat diberi sanksi. Sementara manusia la yazaluna mukhtalifin, tidak hentinya selalu menyelisihi. Napa sing mendorong manusia kok menyelisih? Mongko semula dia dicipta dalam keadaan fitrah. Ya dilengkapi dengan dua karakter nafsu. Nafsu sing pro kepada kebaikan, nafsu sing pro kepada keburukan. Nafsu yang pro kepada kebaikan itu nafsul mutmainnah. Tenang, tentram, suka kepada kebaikan. Ada nafsul lawamah yang membantu kebaikan. Kenapa kamu kerjakan masih sedikit? Menyesal. Kejelekan kenapa masih kamu kerjakan? Menyesal. Supaya kebaikannya bertambah. Ada juga nafsu yang pro kepada keburukan, nafsu al-ammarah bisu, yang banyak memerintahkan sing welek-elek. Maunya senang segera, sering nggak peduli hal haram. Nah, di situ setan mendorong-dorong. Itu sering yang manusia lebih suka menuruti nafsu ammarah bisu. Maka akhirnya menyelisihi sehingga kebaikan yang ada berubah. Itu menjadi petaka karena memang sudah berlaku hukum syariat, hukum sebab akibat. Lek taat dapat penghormatan, lek maksiat dapat sanksi. Nah, mereka lebih suka untuk memancing datangnya sanksi, maka kebaikan yang ada berubah.
Semula kamu lahir nggak maksiat, kamu aman-aman saja, kamu maksiat, nah datang petaka. Jadi pengubahan apa yang ada pada kaum itu melewati sebab akibat. Takdir syar'i. Setelah manusia dapat pembekalan, tugasnya memilih, punya kemauan dan kemampuan, ada juga doa. Wa idza arada, ketika menghendaki Allah biqaumin pada satu kaum su'an, kejelekan. Kapan manusia Allah putuskan dikehendaki untuk dapat kejelekan? Ujuk-ujuk jelek atau berproses? Gimana prosesnya? Ketika sedang nyimpang, Allah mengingatkan. Diimbau tobatlah. Ada musibah sebagai pertimbangan. Jadikan pelajaran. Oh. Allah telah memberikan pembekalan. Kejelekan diputuskan melewati proses. Ketika manusia nyimpang, diingatkan suruh tobat. Ternyata menolak dan menolak berbagai macam peringatan nggak diterima. Akhirnya setiap kali dosa, noda hitam di hatinya. Semula nodanya cilik, ditambah, Pilot gede, nemen. Lama-lama hitam kelam. Mendekati habis, ternyata nggak mau tobat. Waktunya habis, juga panggah nggak tobat. Peringatan sudah berulang-ulang. Di kala itulah akhirnya diputuskan hati mati. Bila semisal mencapai level sekian, nanti resikonya begini. Senada itu ada kan? Ada ukuran minimal, ada ukuran maksimal. Manusia juga mengikuti alur main itu. Bila pembangkangannya sudah masuk kepada wilayah maksimal, wis gak bisa ditoleran. Ya, sing jenenge kayu. Niku lek disolot erek sak solotan pun kobong napa dereng kayu. Mengke malih kobong meneh dipun obori pinten menit. Nah, lama-lama panas ya kobong juga. Hati begitu prosesnya. Dikunci mati, ya itu ada prosesnya. Elek, ireng. Tambah elek, tambah ireng. Suwe ireng metenteng. Kena rek, meang ngethok. Disolot terus suwe gimana? Panas. Bila tiba saatnya, ya kobong. Jadi, orang itu diputuskan jelek itu berproses. Selama proses itu selalu diingatkan, tobato, 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 tobato. Mumpung orang ireng meles, orang ireng metenteng. Belum mencapai kadar maksimal, tobato, tobato, tobato. Panggah ratobat. Ya, bila sudah mencapai level teratas ya, mak jeglek ya sudah kekunci. Ibaratnya tikusnya mulai kepencet, ciat, terus pun dikira tikusnya. Ya gitulah dikunci mati hatinya. Bila sudah begitu, diomongnya orang kena sawaun alaihim a'ang dartahum am lam tungdirhum la yu'min. Jadi manusia diputuskan jelek itu berproses. Apabila sudah diputuskan jelek, pahala marodalau nggak ada yang bisa menolong buat dia. Ada tempat kembalinya. Wa malam, dan tidak ada buat mereka min duri dari selain Allah, min walin dari wali yang memberikan pertolongan dan bantuan. Berikutnya kita masuk kepada penafsirannya. Sawa minkum, sama saja dari kalian fil ilmi, di dalam ilmu Allah Ta'ala. Kamu bengok banter atau kamu lirih, itu tidak ada bedanya buat Allah. Man asara, orang yang melirihkan al-qaula akan ucapannya,
Waman jahara, dan orang yang mengeraskan bihi dengan ucapannya. Waman, dan orang juga yang mustafin mustatirin sembunyi bilai di waktu malam di zalam dengan kegelapannya. Wasaripun, dan orang yang zahirun menampakkan diri bi zahabihi dengan berjalannya. Fi sirbihi, bermakna fi tariqi, di dalam jalannya. Bengi ndelik po padang jinglang melaku-melaku buat Allah adalah sama saja, tidak ada makhluk yang tertutup. Di dalam hati saja Allah itu tahu, apa yang terbersit saja Allah sudah maha tahu. Makanya jangan lari dari Allah Subhanahu wa taala. Lahu, buat lil insan, manusia, muakibat, malaikat yang mendampingi silih berganti. Malaikatun tata aqabuhu, tata aqabuhu. Malaikat yang satu pergi belakangnya mengiringi. Satu pergi belakangnya mengiringi. Malaikat siang mangkat, malaikat malam sudah ada di sampingnya. Sehingga tidak pernah sepi. Mim baini yati, entah yang ada di depannya, qudamahu, wa min khalfihi warahi, entah juga yang ada di belakangnya. Yahfadunahu, malaikat menjaga manusia min amrillah, punya makna bi amri, dengan perintah Allah. Minal jinni, mungkin ada bahaya dari jin, wa ghair, dan juga yang lain-lain. Makanya ketika manusia bertawakal kepada Allah, akan mengirimkan pembantu, pengawal, penjaga. Contohnya ada peristiwa Abu Bakar caci maki. Pol Abu Bakar diam aja. Nabi SAW malah senyum-senyum. Ketika Abu Bakar merasa tidak ada pembela, akhirnya Abu Bakar maju membela diri. Nabi langsung, bahasa kita, mak perengut dan pergi. Kenapa mak perengut? Wajahnya berubah marah, lalu pergi. Kejar, kenapa? Tadi saya dicaci maki, enggak dibela, engkau malah senyum. Ketika saya membela diri, engkau malah pergi. Ketika kamu diam, Allah sudah mengirimkan malaikat yang membela kamu. Ketika kamu membela, malaikatnya pergi, yang datang setan. Aku yang ngalih, masuk penonton setan. Ini termasuk malaikat muakibat itu. Makanya ketika orang itu berdoa nanti akan dijaga. Termasuk ketika orang memasuki wilayah yang dianggap angker, napa dongane? A'udzu kalimatillahi tamat min syarri makhluk. Napa fadilahipun? Dia dijaga aman, dia meninggalkannya. Termasuk malaikat dikirimkan untuk menjaga. Bukannya Allah itu lemah. Allah berbuat yang banyak hikmah. Ini termasuk bagian dari muakibat. Yang yahfaduhna, menjaga dia. Min amrillah, dari urusan Allah. Jadi manusia itu ada jatah terkena musibah. Dan serangan itu banyak, entah di masa jatah atau di masa bukan jatah. Yang jelas ketika ada bahaya, malaikat itu melindunginya. Tapi apabila jatah musibah itu telah tiba, ya perlindungannya bisa merojul. Semisal langit itu selalu dijaga dengan syihab. Bintang-bintang punya fungsi sebagai rujuman lis sayatin, pelempar setan. Masihkah ada kesempatan setan lolos mencuri berita? Masih. Kenapa? Ya begitulah. Yang namanya makhluk itu tidak ada yang sempurna. Sing jenenge wong, senajan to dijaga security sing super tangguh, kira-kira sik saged tembus, nok saged jebol mboten kira-kira.
Teng pundi security-ne? Ngantor ra kena diempet atau wetenge mules ra kena diempet, begitu maksret sebentar malingnya langsung masuk. Kan bisa. Lah pengganti ini cek kesandung, cek buntel sikile, cepot kukune. Mungkin tangge ngoten niku. Jadi selalu ada malaikat yang selalu menjaganya. Tapi semuanya tidak bisa menghindari dari ketetapan. Artinya manusia punya doa itu diijabahi. Tapi juga manusia itu ada jatah takdir juga tetap kena. Maka daripada itu semua sebagai bahan ujian. Musibah setelah usaha itu musibah murni, musibah karena dosa itu merupakan peringatan keras. Tinggal memilih saja. Musibah bukan karena sebab dosa, itu enggak ada hisabnya, manusia dimudahkan menyelesaikannya. Tapi kalau musibah sebabnya dosa, ya tobat atau disik, makanya supaya manusia itu memilih musibahku yang mana, karena dosaku atau karena semata musibah. Nanti untuk bahan muhasabah. Hikmahnya seperti itu. Inna Allah sesungguhnya Allah la yughayyiru tidak mengubah ma biqaumin apa yang ada pada suatu kaum. La yaslubhum Allah tidak merampas kepada kaum nikmat akan nikmatnya hatta sehingga yughayyiru mereka merubah bi anfusihim apa yang ada pada diri mereka minnal halah dari keadaan yang ada al-jamilah yang baik bil maksiati dirubah dengan kemaksiatan. Mboten minum khamr mabuk mboten. Mboten minum khamr mabuk mboten. Ramambu khamr mabuk mboten. Nek minum khamr maknanya seperti itu. Bila kamu tidak maksiat, kamu enggak mabuk ya enggak mabuk. Kamu maksiat malah mabuk. Allah tidak mengubah kondisi normalmu kepada mabuk kecuali kamu yang mengubah dengan kemaksiatanmu. Wa idza aradallahu biqaumin bila Allah mengendaki pada suatu kaum su'an kejelekan, adzaban siksa, fala marodda. Maka tidak ada yang bisa menolak lahu untuk manusia minal muakibat dari malaikat sang penjaga wala ghairi dan juga dari yang lain. Artinya bila sudah memutuskan maksiat, enggak mau tobat, lalu kena hukuman, malaikat yang ditugasi untuk mengawasi nanti akan kecolongan. Kenapa? Akan ada hukuman yang tidak terpantau oleh malaikat penjaga. Nah begitu, nanti akan datang hukuman yang tidak terpantau oleh malaikat penjaga. Bila kamu taat saja, serangan nanti akan ditolak malaikat. Tapi apabila kamu maksiat, berarti kamu sama saja mengirim sebuah musibah yang malaikat nggak mampu memantau, sehingga lolos mengena kepada sasaran. Maknanya seperti itu. Termasuk ada orang itu mendapatkan bahaya-bahaya bukan dari dosanya, itu banyak ditolak. Tapi apabila bahaya-bahaya itu dari dosanya, malaikat gak bisa nolak. Bila kamu dizalimi, malaikat membela. Bila kamu maksiat, malaikat nggak membela. Bila kamu dizalimi, ada serangan, ditangkis malaikat. Bila kamu maksiat, ada serangan, malaikat nggak mau nangkis. Gitu kan? Senada dengan itu. Makanya ketika manusia terkena musibah, kalau begitu ini adalah musibah datang lolos dari tangkisan malaikat. Kalau begitu, dosa saya menyebabkan malaikat tidak mau menangkisnya. Makanya ojo kok salahku opo. Nek pancen nggak salah, serangan tiba mesti akan tertangkis, terbentengi. Tapi apabila dengan sebab dosa, malaikat gah membentengi. Bahasa gampangnya nggih opo melindungi wong sing tukang
Siat. Pancen maksiat itu jadi kena hukuman ya ben. Kenapa? Memang jatah. Gak dibenteng. Nah, makanya banyak melaksanakan ketaatan. Sehingga nanti malaikat akan membentengi. Wa malahum, dan tidak ada buat mereka liman aradau lebihim su'an, buat orang yang Allah mengendaki kejelekan buat mereka. Liman aradau bihim su'an, buat orang yang Allah mengendaki pada mereka kejelekan. Min duni, dari selain Allah, min ghairihi, min walin, dari wali yang mencintainya, membela, yamna'uhu, yang mencegah dia, anhum, dari bahaya mereka. Selesai dari 2 ayat. Terjemah global dari 2 ayat di atas. Yang ke-10, buat Allah berkaitan kamu sama saja. Kamu melirihkan suaramu, tidak sembunyi dari Allah. Kamu mengeraskan suaramu, juga tidak membuat Allah itu malih gamblang. Enggak ada. Semuanya buat Allah adalah sama saja. Waman mustafim bila wanhar, demikian juga orang yang sembunyi di waktu malam dan yang menampakkan diri waktu siang, buat Allah adalah tidak ada bedanya. Buat manusia ada malaikat yang mengiringi dan berganti menjaga depan maupun belakangnya, yang menjaganya dari urusan Allah. Artinya ketika orang itu taat, dan taat, makanya ketika ada bahaya, ditangkis. Kenapa? Ada malaikat juru tangkis. Kenapa? Karena Allah bikin ketetapan. Allah tidak akan mengubah kebaikan yang diberikan pada suatu kaum sampai kaum yang mengubah dirinya dengan kemaksiatan. Ketika manusia mengubah dengan kemaksiatan, ketika ada bahaya menyerang, malaikat penangkis nggak mau menangkisnya sehingga ancaman bahaya menimpa. Sehingga tidak ada yang bisa menolak buat dia. Nggak ada penolong selain Allah yang bisa memberikan pertolongan kepada orang yang menghilangkan kekebalannya. Selesai dari 2 ayat. Berikutnya kita masuk kepada rangkuman. Ada 4 nomor, mau dicatat silakan. 1. Salah satu nama Allah adalah Al-Alim. Zat yang maha tahu. Salah satu nama Allah adalah apa? Al-Alim. Yaitu zat yang maha tahu. Hal ini akan mendorong kepada orang beriman. Hal ini akan mendorong kepada orang yang beriman memiliki sifat ihsan. Hal ini mendorong kepada orang yang beriman memiliki sifat ihsan. Sehingga amal soleh akan terjaga. Sehingga amal soleh akan terjaga dari detik ke detik. Sehingga amal soleh terjaga dari detik ke detik. Titik. Ini nomor 1. Salah satu nama Allah adalah Al-Alim. Artinya zat yang maha tahu. Hal ini mendorong kepada orang yang beriman untuk memiliki sifat ihsan. Sehingga amal soleh akan terjaga dari detik ke detik. Dan nomor 1. Perinciannya, Allah punya nama Al-Alim, maha tahu.
Nggak boleh ditanyakan Allah tahu sejak kapan. Nggak boleh. Tahunya Allah tidak diawali dengan kebodohan. Bisik orang ngerti, saking malah ngerti. Itu juga tidak boleh. Tahunya manusia pernah tidak tahu, berproses akhirnya bisa tahu, dan juga bisa berproses tahunya hilang. Bisakah manusia begitu? Iya, semula tidak tahu, tahunya berproses, ketika puncak tahu, akhirnya juga berkurang, lama-lama juga tahunya hilang. Kapan tahunya hilang? Lali, memorinya rusak, pikun, gimana? Nah, Allah nggak berlaku hal seperti itu. Tahunya Allah tidak diawali tidak tahu, akhirnya jadi tahu, enggak. Tapi memang Allah itu sifatnya maha tahu. Dulu, sekarang akan datang, global maupun terperinci. Terang-terangan atau sepi, menampakkan diri atau sembunyi. Yang zahir maupun yang batin. Hal ini mendorong kepada orang beriman punya sifat ihsan. Kenapa sifat ihsan? Rumongso selalu diawasi, diketahui oleh Allah. Tahunya Allah bukan tahu ruh-ruhan, tapi tahu yang gimana? Catat, 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 dan dicatat, ditutup nih kilo catatanmu. Kilo catatanmu. Akhirnya dia malah ngati-ngati, amarnya bila begitu akan terjaga dari detik ke detik. Karena apa? Ancamannya nanti suruh membaca kitabnya sendiri. Lek apik baginya surga, lek elek bagian neraka. Lek apik kita belum tahu diterima apa enggak. Lek elek kita juga belum tahu diampuni atau tidak. Makanya api belum tahu diterima apa tidak, elek juga belum tahu diampuni atau tidak. Ini mendorong dia untuk ngati. Nah, pentingnya orang itu memiliki sifat ihsan. Makanya iman kepada Allah itu harus, jangan sampai hilang iman kepada Allah. Apakah ada orang yang menghilangkan imannya kepada Allah? Jawab, ada. Hanya gara-gara Allah itu tidak terdeteksi oleh akal, dianggap Allah itu tidak ada. Sehingga mereka mengatakan semuanya ada dengan sendirinya dan tidak rusak kecuali masa. Di mana Allah? Kalau orang itu punya pemikiran seperti itu nanti akan memiliki resiko bahaya. Nanti korupsi jare gak apa-apa. Korupsi lek lumrah kuwi wis gak apa-apa rasa dituntut. Atau bahasa yang semisal. Mungkin ada yang mengatakan zaman itu lek raitan ora komanan. Korupsi ya bene wae. Itu bahaya itu. Pemikiran seperti itu. Nomor 2, selain Allah Maha Tahu, juga ada malaikat penjaga. Selain Allah Maha Tahu, juga ada malaikat penjaga. Yang fungsi lainnya untuk menjaga wali-walinya dari bahaya. Yang fungsi lainnya untuk menjaga wali-walinya dari bahaya. Yang nomor 2, selain Allah Maha Tahu, juga ada malaikat penjaga. Yang fungsi lainnya punya makna fungsi istimewa untuk menjaga wali-walinya dari bahaya. Yaitu bila minta diberi, minta perlindungan dilindungi. Nanti ada penjagaan khusus dari malaikat. Lindungi si fulan. Yang nomor 2, makanya kita dibikin rumongso diawasi dari semua sisi. Di depan Allah kita diawasi, di kanan kiri kita juga diawasi. Sehingga pengawas kepada kita itu selalu tumpuk-tumpuk.
Allah sendiri mengawasi, malaikat ada pengawas. Siapa pengawas lainnya? Anggota tubuh manusia. Kenapa? Nanti lapor. Manusia akan mata akan lapor untuk memandang apa? Tangan untuk lapor untuk nyekel opo. Kaki juga akan melapor tinggi usil opo. Pokoknya anggota badan nanti akan lapor kepada Allah. Apa itu semuanya Allah adakan? Tujuannya biar ngati-ngati romongso diawasi. Makanya kita itu selalu digiring dari segala penjuru. Kesimpulannya adalah manuto ta'ato. Kamu nanti tepenak. Nomor 3, di antara alam syariat ada hukum sebab akibat. Nomor 3, di alam syariat ada hukum sebab akibat. Contohnya nomor 1, nikmat menjadi petaka dengan sebab maksiat. Nikmat menjadi petaka dengan sebab maksiat. Nomor 2, dengan tobat nasuha, Allah mengganti keburukan dengan kebaikan. Dan nomor 2, dengan tobat nasuha, Allah mengganti keburukan dengan kebaikan. Ini nomor 3. Kita ulang, di alam syariat ada hukum sebab akibat. Ada 2 contoh. 1, nikmat menjadi petaka dengan sebab maksiat. Yang nomor 2, dengan tobat nasuha, Allah mengganti keburukan dengan kebaikan. Nah begitu. Ini merupakan bentuk adilnya Allah. Yang bisa berubah itu bukan nikmat toh, elek juga bisa berubah. Walaupun api, kamu berubah dengan maksiat ya malah elek. Walaupun elek, lek gelem tobat juga akan berubah menjadi kebaikan. Disinilah manusia dituntut untuk tanggung jawab. Itu tugas manusia ada di situ. Tugas manusia ada di situ. Makanya baik jagalah supaya nggak berubah jadi petaka. Bila terpaksa berubah jadi petaka maksiat, maka tobatlah. Apabila mau, kamu nanti akan selamat. Bila membangkang, itu nanti resikonya bahaya. Keempat, ketika telah tegak nasihat, orang tetap membantah. Ketika telah tegak nasihat, orang tetap membantah. Dan diberi waktu tenggang tapi tidak tobat. Dan diberi waktu tenggang tapi tidak tobat. Akhirnya datang hukuman. Akhirnya datang hukuman. Maka daya manusia dan kesyirikannya, tidak bisa membentenginya. Maka daya manusia dan kesyirikannya tidak bisa membentenginya. Nah, kita ulang yang keempat. Ketika telah tegak nasihat, orang tetap membantah. Dan diberi waktu tenggang, tapi dia tidak tobat. Akhirnya datang hukuman. Maka daya manusia dan kesyirikannya tidak bisa membentenginya. Nah begitu. Makanya nasihat yang kita terima berulang-ulang kita perhatikan. Dan nasihat itu lebih banyak daripada yang digambarkan sekali 2 kali. Semisal Nabi Nuh memberikan nasihat berapa kali? Ya, 150 tahun biar cara ngitung berapa kali. Gitulah murahnya Allah. Nasihat nganti diulang-ulang di bulan-bulan nganti 150 tahun. Neng ya panggah ra owah.
Iki jenenge iki lati ngopo? Diungkal 950 panggah ra landep lati ngopo jenenge? Apa lek ungkal dikurep ning ngoten dan sebagainya. Artinya gak kena dipurih, gak bisa diharapkan. Makanya ya kena hukuman. Waktunya untuk pemberdayaan itu sudah habis. Maka bila sudah datang hukuman kayak begitu, manusia dengan segenap daya dimiliki bersama kesyirikannya nggak bisa menolong. Allah nggak menolong, malaikat penjaga juga tidak mau menolongnya. Nah seperti itu. Untuk apa orang manusia ditolong? Biarkan saja kena jatahnya. Nah seperti itu. Demikian yang kita sampaikan di malam hari ini. Untuk ayat-ayat berikutnya, seolah kita kaji waktu depan. Ada tanggapan, disilahkan. Ya. Itu ada hadis menyatakan, gimana terlafat hadisnya? Setiap anggota badan wajib untuk disodakoi. Setiap terbit matahari. Nah begitu. Di pasal yang lain, setiap masuk waktu pagi turun 2 malaikat. Ini memberitahu kepada kita tentang kesempatan bersedekah itu adalah bukan semata pagi, tetapi siapa yang dapat masukkan sedekah. Karena menyebutkan wa mimma razaqnahum yunfikun. Setiap kali dapat rezeki sedekah. Ini juga memberitahu kepada kita ada program jangka pendek. Bagaimana berpikir program jangka pendek? Bahwasanya terpanjang umur itu hanya sehari semalam. Besok apabila masih hidup itu hanya mengulang. Maka daripada itu, bila masuk waktu pagi, segera beramal sebelum sore. Bila masuk sore, segera beramal sebelum masuk suatu pagi. Artinya, karena hidup itu adalah hanya sehari, besok itu mengulang. Maka malaikat turun di waktu pagi, itu sebagai start kehidupan. Maka dengan demikian, kapan sedekahnya? Diupayakan sesegera mungkin. Karena siapa yang berpagi-pagi nggak usah nunggu sore. Tapi apabila ada halangan syar'i, mungkin lupa, mungkin pendapatannya belum ada, nanti dia mengeluarkan ya ketika sudah mendapatkan pendapatan. Tapi bila sudah ada ya segera. Sehingga di situ kecenderungan orang ingin menunda-nunda itu tidak diizinkan. Kenapa? Berapa banyak orang pagi masih hidup, sore sudah tidak hidup lagi. Itu permasalahan ada di situ. Jadi apabila pagi belum, agak siang ya boleh-boleh saja. Tapi Tapi sifatnya bukan menunda-nunda itu sifatnya. Tapi sesuai dengan pendapatannya. Karena Allah menyebutkan wa mimma razaqnahum yunfikun, setiap kali mereka mendapatkan rezeki, di waktu itulah mereka mengeluarkan infaknya. Dan itu supaya bersifat segera, ada perintah wasari'u ila magfiratim min rabbikum, bergegaslah. Jangan menunda nanti, jangan. Allah alam. Apa lagi?
Bila itu orang baik termasuk bagiannya. Kalau orang itu buruk mungkin karena kemitraannya dengan setan. Karena yang jelas masing-masing orang itu punya korin. Kenapa kalewat tok ganggu, kalewat tok ganggu, kalewat tok ganggu. Sing lewat kok enggak tok ganggu. Apa tak ganggu nek mburine anak wong awanu. Apa itu termasuk penjagaan dari malaikat? Apa jawabnya? Setiap orang itu punya korin. Punya pendamping, punya mitra. Punya korin, punya pendamping, punya apa? Mitra. Bila orang itu baik, korin pendampingnya ya dari Allah. Bila orang itu jelek, korin dari Allah mundur, akan didatangkan korin dari setan. Yang jelas setan pun juga kerjasama. Istamta'a ba'duna ba'dun. Sebagian kami mendapatkan badi hasil bermitra satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Satu dengan yang lainnya. Gambarannya seperti itu. Ya bisa jadi itu. Bisa jadi. Tinggal orang itu baik atau tidak baik. Kalau orang itu baik, memang Allah yang memberikan penjagaannya. Tapi bila orang itu tidak baik, pantasnya tidak ada, kok ada. Nah, itu kemitraan dia dengan setan yang itu diistidraj wallahu a'lam. Apalagi. Demikian kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat hidangan, semoga Allah memberikan